Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, selamat berjumpa kembali pada devotion hari ini. Tema kita hari ini, puasa sebagai disiplin rohani. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 16-18. Bapak Ibu Saudara-saudari, saat ini ada fenomena yang terjadi mengenai berpuasa, di mana orang seringkali berpuasa karena alasan untuk mendramatisasi suatu maksud sampai tuntutannya atau agar permohonannya dikabulkan. Namun hal tersebut bukan disiplin rohani, karena puasa yang sedang dikerjakan tersebut memiliki tujuan membujuk Tuhan agar menjawab keinginannya. Ada 3 jenis puasa yang kita temukan dalam Alkitab. Pertama, puasa yang biasa, berpantang semua makanan, baik yang keras maupun yang lembut, tetapi tidak berpantang air. Contoh dalam Matius 4 ayat 2 ketika Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. 2. Puasa sepenuhnya, tidak makan dan tidak minum seperti yang dilakukan oleh Esther ketika dia ingin menghadap raja, dan yang dilakukan oleh Saulus pada Kisah Para Rasul 9 ayat 9. Puasa semacam ini tidak dianjurkan dilaksanakan lebih dari 3 hari. Tubuh seseorang mulai menjadi kering apabila tidak mendapatkan air selama lebih dari 2 hari, dan hal itu justru dapat membahayakan kesehatan. Yang ketiga, puasa sebagian, pembatasan makanan dan bukan tidak makan sama sekali seperti yang dilakukan oleh Daniel. Waktu itu Daniel berpuasa dengan cara tidak memakan makanan yang sedap, yaitu daging dan anggur. Kita dapat memilih untuk melakukan salah satu dari 3 bentuk puasa tersebut sesuai dengan kemampuan dan juga kondisi kesehatan kita masing-masing. Saya sendiri biasanya melakukan 2 jenis puasa, yaitu puasa biasa dan puasa sebagian. Apakah artinya berpuasa? Pertama, puasa sebagai disiplin rohani yang berpusat pada Tuhan. 2. Puasa adalah tindakan disiplin rohani yang berfokus kepada proses perubahan batinnya seseorang yang mengerjakannya. 3. Puasa artinya menemukan hadirat Tuhan dengan merendahkan hati di hadapannya dan berharap terjadi rekonsiliasi atau pendamaian dengan Tuhan. Jadi, tujuan utama berpuasa sebagai disiplin rohani adalah untuk mengubah manusia dan bukan mengubah Allah agar memenuhi apa yang menjadi keinginan atau kehendak manusia. Puasa adalah untuk menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan, cara berpikir kita dengan pikiran Tuhan. Biarlah hal itu dilakukan bagi Tuhan dengan mata kita hanya diarahkan kepadanya. Biarlah tujuan kita dengan hal ini adalah untuk memuliakan Bapa kita yang di surga. Itu adalah perkataan John Wesley. Puasa adalah upaya menyatakan kepada Allah dan kepada diri sendiri bahwa kita serius dalam membangun hubungan dengan Allah. Dengan mengalihkan pandangan kita dari hal-hal dunia ini, kita dapat memusatkan diri pada Kristus dengan lebih baik. Puasa bukanlah cara membuat Allah atau memaksa Allah untuk melakukan apa yang kita inginkan, melainkan puasa ini mengubah cara kita memahami kehidupan ini. Puasa itu bukanlah upaya untuk terlihat lebih rohani dibanding orang lain. Puasa itu dilakukan dengan kerendahan hati dan penuh kerelaan. Puasa juga merupakan bentuk penderitaan diri yang disengaja yang melatih kita untuk menerima kehilangan pribadi demi sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Hal ini melatih kita untuk memberikan diri kita sendiri, melepaskan kenyamanan kita, kekuatan kita, diri kita sendiri. Mengapa dikatakan demikian? Karena contoh, ketika saya melakukan puasa sebagian, biasanya yang saya puasakan adalah makanan atau minuman yang sebenarnya adalah makanan kesukaan saya. Misalnya, saya sangat menyukai makanan dengan bahan dasar daging, maka ketika berpuasa sebagian, saya puasa makan daging selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian dalam puasa tersebut, saya sengaja melatih diri saya untuk merelakan untuk tidak menikmati apa yang menjadi kesukaan saya. Mari kita melihat apa yang Tuhan kehendaki ketika umatnya berpuasa sesuai dengan apa yang tercantum dalam Yesaya 58. Yang pertama, menegakkan kebenaran, berbelas kasih kepada sesama. Ayat 6-7 dikatakan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk,
supaya Engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya Engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila Engkau melihat orang telanjang, supaya Engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. 2. Tidak melakukan yang memberatkan sesama, apalagi mencelakakan. Ayat 9b. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Yang ketiga, menahan diri, tidak menikmati apa yang diinginkan diri sendiri, tetapi memberikannya untuk memenuhi kebutuhan orang yang tak berdaya. Ayat 10a. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas. Puasa adalah tindakan aktif untuk mengerjakan sesuatu bagi kebaikan orang lain. Puasa bukan hanya sekedar sebuah upaya yang dikerjakan untuk mendapat jawaban dari pergumulan-pergumulan bagi diri sendiri. Tuhan kecewa ketika melihat umatnya menjalankan puasa hanya sebagai ritual belaka dan menuntut Tuhan menjawab doa karena mereka merasa sudah melakukan kewajiban yang diminta. Kelihatannya saja mereka mencari dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi sehari-harinya mereka tidak takut melakukan apa yang jahat, seolah-olah Tuhan tidak ada. Tuhan sangat mengerti semua pergumulan dan tantangan demi tantangan yang sedang kita alami. Ada janji Tuhan bagi setiap orang percaya yang mengerjakan dengan benar dan berpuasa seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan berjanji menyertai, bahkan memuaskan kebutuhan kita ketika dalam puasa kita merelakan bagian kita untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, belas kasihan dapat menembus hati yang keras hingga mereka juga dapat mengenal hidup yang berkenan kepada Tuhan. Betapa baiknya jika kita mengambil waktu untuk berdoa puasa dan menjalankannya seperti yang Tuhan kehendaki. Kiranya kita dapat melakukannya secara teratur dan dengan sengaja. Dengan demikian kita memiliki disiplin secara rohani dan kiranya kita juga memastikan bahwa kita tidak melupakan hal terpenting dalam puasa kita, yaitu memberikan kekuatan, harta benda, dan hidup kita untuk melayani Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.